Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di Toneri Park di sini sekarang kita mau mau wawancara atau interview teman-teman. Di sini ada Tatang ya. Ya, perkenalkan nama saya Tatan, asal dari Cianjur. Oke, dari Cianjur teman-teman. Kita akan tanya-tanya nih ke Tatang. Sekarang Tatang pekerjaannya apa? Tempat tinggalnya di mana? Lalu sebelum berangkat ke Jepang itu dia di bidang apa pekerjaan dan kenapa sih dia memilih bekerja di Jepang? Yuk kita tanya teman-teman. Baik teman-teman, bisa diperkenalkan dulu deh, diulang lagi Tatang. Ya, boleh. Oke, nama saya Tatan Suntama, saya berasal dari Cianjur. Baik, dari Cianjur ya Tatang. Tatang kenapa ingin bekerja atau ingin tinggal di Jepang sebelumnya? Sebenarnya sih awalnya nggak kepikiran buat pengen kerja ke Jepang ya. Jadi karena faktor ekonomi dan ingin memperbaiki ekonomi keluarga dan membahagiakan orang tua. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jepang. Wah, cakep banget teman-teman ini. Cakep sekali ya jawabannya, yang intinya sih ingin berubah hidup ya. Ya, betul. Lalu sebelumnya pekerjaannya apa Tatang, atau lulus dari universitas mana? Dulu saya kuliah di keperawatan yang ada di Cianjur, dan sebelum pergi ke Jepang saya kerja di salah satu klinik yang ada di Jakarta. Oh, salah satu di klinik ya di Jakarta. Itu bagian apa Tatang? Itu bagian COVID ya, kayak antigen kayak gitu, terus tes COVID. Oh, perawat COVID teman-teman. Oke. Seru ya jadi perawat COVID ya. Nyolok-nyolok. Nah, tapi sekarang udah nggak ada ya. Mudah-mudahan ada lagi atau nggak ada lagi. Mudah-mudahan gak ada lah. Ya pasti semua orang berharap tidak ada virus corona ya. Ya oke. Pasti nih kalau misalkan bekerja di Jepang itu ada basic ini ya, pelatihan atau individu ya, atau namanya berangkat sendiri. Ada yang via perusahaan atau perusahaan atau dari pemerintah. Nah, Tatang ini di bagian apa nih ininya sebelum berangkat ke Jepang ini sih, tips-tips atau cara-caranya awal mulanya? Kalau saya sih dulu lewat LPK ya, salah satu LPK swasta yang ada di Bekasi. Itu juga LPK-nya baru gitu ya. Dan saya coba-coba daftar ke sana, psikotes yang kayak gitu, dan akhirnya saya lulus. Saya pelatihan selama 6 bulan bahasa Jepang di sana, asrama juga, dan akhirnya saya dinyatakan lulus untuk pergi ke Jepang. Tetapi pada saat itu ada COVID juga ya. Jadi boarding untuk masuk ke Jepang itu ditutup. Jadi saya nunggu selama kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi ini pelatihannya berapa lama Tatang? Pelatihannya 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, di pelatihan bahasa itu apa aja sih yang didapat? Yang pertama itu yang pasti materi bahasa Jepang ya. Selain itu juga ada fisik, tes push up yang kayak gitu. Tiap hari dari pagi sampai sore itu full belajar bahasa Jepang. Oh, full bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ke Jepang yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu bahasa teman-teman. Nah, setelah bahasa baru ke fisik atau mental ya. Karena kenapa? Karena banyak juga teman-teman yang nggak kuat di jalan langsung langsung pulang ke Indonesia, mengundurkan diri atau dikeluarkan. Nah, itu jadi cara mengantisipasinya kita harus punya manajemen terutama di bahasa. Nah, oke, Tatang, sekarang tempat tinggalnya di mana nih di Jepang? Oh, sekarang tinggalnya di daerah Adachi ya, Kohoku. Di Adachiku ya. Adachiku. Nah, di Adachiku Kohoku teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan yang teman-teman yang lingkungannya dekat bisa mampir ke rumah. Ya, bisa ya. Kita ajak ngopi ada, bareng ya. Kopi, ada gorengannya ada. Gorengan pisang goreng ya. lain-lainnya. Iya. Oke. Nah, disediakan. Oh iya, pekerjaan saat ini Tatang, kerja apa? Kerjaan di sini di bidang kaigo ya. Kaigo itu salah satu keperawatan lansia ya. Awalnya saya kan dari perawat biasa, terus ke perawat lansia gitu, agak sangat beda gitu ya, cara penanganannya gitu kan. Ya kayak gitulah. Oke. Kaigo atau perawat lansia ya. Nih kalau misalkan di medisnya mungkin masuk ke gerontik teman-teman. Betul. Nah, gimana pekerjaannya teman-teman di Tatang maksudnya? Pertama
saya kaget gitu ya, perawatan lansia. Saya kira cukup apa sih, ngurus lansia tuh kayak ngasih makan doang. Ternyata yang lain, dari mulai bangun tidur sampai nidurin lagi itu kita yang ngurus gitu kan. Oh, oke. Jadi masuk ke ini ya, ke ADL. ADL Iya, ya, betul. aktivitas daily livingnya ya, kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Oke. Nah, ini gimana rasanya bekerja sebagai perawat lansia atau kaigo di Jepang? Awalnya sih apa sulit ya, tapi setelah dijalani dan sekarang masuk ke 1 tahun ya saya kerja di sini, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu jadi mulai terbiasa gitu Oke. merawat lansia. Oke. Jadi kita harus harus sabar menghadapi, ya namanya juga lansia ya, orang Terus tua. banyak Ya sabar betul ya. betul. Harus sabar. Lalu kesulitan apa sih yang didapat nih sebagai perawat lansia atau kaigo Ya. di Jepang? Yang pasti sih dari segi bahasa ya, itu harus yang paling sulit itu. Yang kedua itu kita harus sabar, karena menghadapi lansia itu kadang kita dipukul sama lansia. Wah, gitu dipukul kan. Iya sama betul, lansia. kadang dicubit gitu kan. Iya. Ya itulah, kita harus bisa menahan emosi sebisa mungkin. Oh, dipukul lansia. Gimana rasanya dipukul lansia? Sakit sih, tapi kita gak bisa ngebalas ya. Kalau ngebalas itu bahaya kan. Oke, iya. Ya itu masuknya ke pelecehan secara fisik gitu kan. Oh, namanya iya. ya gitulah. Apa ya namanya? Kalau bahasa Jepangnya bahasa gyakutai Jepang ya? gyakutai Ya, ya. betul, Oke, gyakutai. oke. Nah, ini ya, ada berapa orang sih orang Indonesia yang di tempat datang? Di tempat saya tuh kebetulan perusahaannya baru ya. Oh, baru ya. Baru. Jadi pas saya pertama kesini tuh belum ada lansia sama sekali. Jadi pekerjaannya itu kebanyakan dari orang Indonesia ya. Dari Indonesia sekitar berapa orang? 20-an gitu ya. 20 orang Indonesia. Oh, lumayan banyak Iya, ya, 20 betul. orang ya. Banyak juga. Gimana tempat kerjaannya? Nyaman kah atau ada Untuk saat ini nyaman sih, ya nyaman. Hmm. Ya namanya juga kerja ya, pasti capek, Nah, terus iya. banyak masalah-masalah yang lain juga ya. Tapi itu bagian dari proses ya, kehidupan kita banyak masalah ya, kita jalani lah ya. Oke, cakep teman-teman ya, namanya pekerjaan dimanapun Pasti capek ya. capek ya, Iya, pasti betul. kerja ya. Tapi setidaknya ini ya, apa namanya, dibandingkan di Indonesia ya, perawat di Indonesia maksudnya lebih dihargai di Jepang Betul, ya. betul. Oke. Dari segi gajinya juga ya beda ya. Nah, sebelumnya Tang, kenapa sih ingin bekerja di Jepang selain merubah ekonomi? Apakah melihat senpai, kakak tingkat, atau ada teman, ada saudara di sini? Oh, awalnya sih ya yang pertama yang tadi ya, itu merubah ekonomi keluarga. Oke. Terus selain itu juga pengen nambah pengalaman juga ya, kerja di sini tuh kayak gimana sih gitu kan. Pengen suasana baru kita kerja di luar negeri gitu kan. Karena saya lihat dari postingan-postingan senpai gitu ya, yang lain karena kerja di luar negeri tuh enak gitu kan. enak, Iya, ya, bisa jalan-jalan. Ternyata gak seindah video. Tidak seindah di postingan teman-teman. Iya. Iya. Ternyata di balik itu semua banyak keringat air mata. Nah, banyak masalahnya. Iya, ya, betul. problem. Gak hanya dilihat dari postingan yang enak-enaknya, jadi kita juga di sini harus berjuang gitu ya. Oke, benar. Nah, jadi ini ya, kalau misalkan Instagram atau TikTok ya yang kita lihat seliweran nih video di Jepang itu paling cuma pemanis aja. Iya, betul. Karena Selebihnya, berat sekali betul. teman-teman. Karena proses kita itu kita tutupi, jadi kebahagiaan itu yang kita perlihatkan gitu ya. Oke, cakep. Kebahagiaannya quotes dari Tata. Nah, ini Jepang gimana, Tang? Apakah sesuai ekspektasi untuk liburannya? Kemana? Sudah pergi kemana aja lah? Ditanya. Kalau untuk daerah sini ya Tokyo ya, karena saya tinggal di Tokyo. Oke. Jadi cuman muter-muter daerah Tokyo ya, kayak Shinjuku, Shibuya gitu kan. Terus dan berbagai macam taman gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini, kalau keluar selain dari Tokyo itu belum pernah. Oh, belum keluar ini ya? Maksudnya keluar Tokyo ya? Iya, betul. Ada ini tempat yang ingin dikunjungi? Iya. Kebetulan nanti bulan depan ya, saya ingin pergi ke Shirakawa-go. Wah, Shirakawa. Iya, ya. betul. Itu lokasinya di mana, Tata? Lokasinya di Gifu Ken kalau nggak salah. Oh, di Gifu. Iya, di Gifu. Oke. Ada apa aja di sana? Di sana tuh
ada salah satu tempat yang bagus ya, itu salah satu tempat keajaiban dunia gitu ya. Oh iya, disebut itu ya. dari Sirakawago itu Iya. teman-teman salah satu ini keajaiban dunia Iya. versi UNESCO ya, yang terbaik di sana. Nanti kita ini deh ikutin perjalanan Tatang dan teman-teman ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan mau liburan ke Jepang bisa Kontak ikutin kami ya. kontak kami. Iya, betul. Oke. Nah, masalah ini teman-teman, ini agak sensitif ya, gajinya gimana? Apakah cukup? Apakah masih kurang sesuai ekspektasi atau Ya. sama dengan selebaran di poster-poster postingan yang ini ya? Yang di LPK ya. Iya, betul. Ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Tidak sesuai Karena ekspektasi. dalam gaji itu kan banyak potongan-potongan kayak gitu ya. Oh iya. Jadi bersihnya itu nggak nyampe yang disebutin di poster kayak gitu ya, Oh, sampai iya. beberapa puluh juta gitu kan. Nah, potongan apa aja emangnya? Banyak. Yang pertama itu potongan ini Nengking itu pajak pensiunan ya. Oh, pajak pensiun. Terus iya. pajak Bagus BPJS juga ya, Hmm. kesehatan ya. Kesehatan, terus pajak penghasilan juga ya. Dan masih banyak pajak-pajak lain yang harus kita bayar. Jadi tercover semua teman, dari mulai pajak pensiun sampai kesehatan hingga tadi kalau misalkan kehilangan pekerjaan kita dapat asuransinya juga teman-teman kalau misalkan di Jepang. Betul. Mm-mm. Nah, ada yang ingin disampaikan nggak untuk keluarga di rumah atau untuk teman-teman nih yang sedang berada di Indonesia, jika ingin bekerja di Jepang atau jika ingin tinggal atau hidup di sini, yuk dari Tatang gimana? Jadi untuk teman-teman yang lagi di Indonesia atau yang lagi berproses untuk datang ke sini ya, terutama siapin tuh mental ya, yang pertama mental. Yang kedua itu ya belajar dulu bahasa lah ya di Indonesia, iya. itu yang paling penting. Terus selanjutnya persiapin juga modal ya. Karena percuma ya kita udah siap mental ini tapi modal gak ada, itu Oh, iya, tetap juga ya. Nah, modal Terus itu apa? persiapin. Berupa uang atau apa? Iya, salah satunya itu. salah satunya uang, teman-teman. Harus ada modalnya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada modal susah buat Iya. tinggal ke Jepang ya. Prosesnya Mungkin ya. dapat dari uang pinjaman atau Iya. gimana jual-jual apa tanah di Indonesia. Oke. Iya, boleh. Ya, nah terakhir nih quotes dari Tatang untuk Toneri Koeng di sini ya, bagus sekali ya tempatnya. Ternyata Jepang itu banyak sekali surga dunia yang tersembunyi ya. Salah satunya ini Toneri Koeng. Dan di sini tuh masuknya gratis ya. Oh iya, Iya. benar ya. Gak dipungut biaya apapun, gak ada parkir atau apapun ya di sini. Ya enaknya di situ Iya, ya kalau betul, di betul. Jepang, Jepang tuh. gratis dan tidak ada ini teman-teman tukang tukang gorengan, tukang ini pedagang kaki lima yang menyatakan atau yang tiba-tiba datang minta pungut Minta liar. sumbangan ya. Oke, nah ya jadi segitu aja wawancara dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman Iya, buat pergi atau liburan ke sini atau ingin tinggal atau bekerja di Jepang. Ditunggu ya episode atau bagian part-part selanjutnya bersama saya Fata Muhammad atau bersama Tatang. Dan saya Tatan. Oke, Instagramnya ada di bawah sini ya. Di bawah sini nanti kita cantumin. Cakep. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.